Sampaikan kebenaran itu walau pahit. Nggak usah takut siapa yang masang itu. Kementerian KKP juga menunjukkan jati dirinya sebagai bapaknya nelayan Indonesia. Pagar laut yang kemudian di situ itu ada surat resmi keberatan dari PLN yang menyuplai listrik ke Istana Negara. Ada HGB, bahkan juga sertifikat hak milik. Nah, ini kan jelas-jelas pelanggaran terhadap undang-undang. Sejumlah anggota Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR mencecar Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Sakti Trenggono dengan berbagai pertanyaan perihal kasus pagar laut sepanjang 30 km di Laut Utara Tangerang, Banten, Kamis 23 Januari 2025. Dalam rapat dengar pendapat yang dipimpin oleh Siti Hediati Soeharto alias Titik Soeharto itu, sejumlah anggota dari berbagai fraksi memberi penilaian terhadap kinerja Menteri Trenggono, khususnya dalam kasus pemagaran laut. Salah satu anggota Komisi 4 DPR yang memberikan pendapat adalah Riono. Sosok politikus Partai Keadilan Sejahtera atau PKS itu memang terkenal cukup vokal terkait kasus pagar laut. Sebelum ini ia mengusulkan pembentukan panitia khusus atau pansus pagar laut. Ia juga mendorong tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam pemagaran ilegal. Dalam rapat ini, Riono mengaku sudah pergi langsung ke lokasi tempat pagar laut dipasang. Dari dialog yang dilakukannya dengan warga, ia mengungkap ternyata warga sekitar sudah tahu soal siapa pelaku pemagaran. Pesan pentingnya adalah berkaitan dengan kunjungan kami tanggal 8 ke sana itu adalah masyarakat di situ sebenarnya sudah tahu siapa yang merintah, siapa yang bangun, dan kemudian kesulitan apa yang dihadapi oleh para nelayan kita di situ itu mereka sebenarnya mengalaminya. Sehingga di video saya sampaikan mari kita bicara sejujur-jujurnya apa yang ada di pagar laut di Tangerang itu. Selain itu, Rianto mengemukakan bahwa pembangunan pagar laut tidak hanya terjadi di Tangerang, tapi juga Bekasi. Ternyata Pak Menteri, mungkin kawan-kawan PSDKP kemarin juga ikut ke sana, yang rame itu ada di sebelah kiri. Yang tadi udah disebutin sama Pak Menteri, mengganggu objek vital nasional. Coba bayangin, pagar laut yang kemudian di situ, itu ada surat resmi keberatan dari PLN yang menyuplai listrik ke Istana Negara. Gimana coba bayangin? Orang berani-beraninya mengganggu objek vital nasional. Ini sudah keterlaluan menurut saya. Ya, sehingga yang di sebelah kiri ini sudah dipastikan itu tidak ada KKP-RL-nya, sehingga kawan-kawan di KKP kemudian menyegel, dan ternyata sebelah kanan, mohon izin matur, ini Pak Harta ya, kemarin yang ikut kami di Bekasi, sama kawan-kawan di provinsi, sebelah kanannya itu Ibu Ketua, juga dipager dengan panjang yang hampir sama dan itu punya swasta. Dan tidak ada izin KKP-RL-nya. Rianto lalu meminta PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara atau TRPN selaku pemilik pagar laut di Bekasi untuk menaati ketentuan yang berlaku. Salah satunya adalah mengantongi izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau PKK-PRL dari KKP. Cacaran selanjutnya datang dari anggota Komisi 4 DPR fraksi Golkar, Adrianus Asia Sidot. Adrianus mengatakan berdasarkan putusan MK, wilayah laut tidak boleh dipasangi surat hak milik atau SHM dan hak guna bangunan atau HGB. Artinya pemasangan pagar laut telah melanggar peraturan yang berlaku. Kita mengacu kepada keputusan MK nomor 3 garis miring PUU garis penghubung 8 Romawi garis miring 2010 yang mengubah Undang-Undang nomor 27 tahun 2007 dengan Undang-Undang nomor 1 tahun 2014. Di situ jelas bahwa yang namanya laut tidak bisa disertifikatkan. Nah, ini ada HGB, bahkan juga sertifikat hak milik.
Nah, ini kan jelas-jelas pelanggaran terhadap undang-undang. Adrianus juga menyebut adanya keserakahan terkait rencana perubahan hutan mangrove menjadi permukiman. Menurutnya hal itu akan berdampak pada lingkungan dan sosial ekonomi. Melihat kondisi, kami kemarin meninjau ke sana, saya minta bahwa ini jangan diizinkan, Pak. Ya. Karena nanti kalau ini dibangun menjadi perumahan, itu dampaknya pasti akan baik dampak lingkungan, dampak sosial, ini pasti akan lebih berat daripada yang sekarang ini. Sementara PIK sendiri itu kan masih punya lahan yang luas yang belum terbangun. Kenapa tidak dioptimalkan aja di situ? Kan ini saya melihat orang ini bukan lagi masalah kepentingan, tapi ini sudah masalah keserakahan, ya. Sudah ribuan hektar yang belum terbangun, masih minta lagi hutan lindung mangrove. Dan sudah diajukan oleh pemerintah Kabupaten Tangerang. Meski begitu, Adrianus mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang sudah memberi perintah tegas terkait masalah ini. Kritikan lainnya bagi Menteri KP datang dari anggota Komisi 4 DPR fraksi PDIP, Sony T. Dana Paramita. Sony menilai KKP teledor dalam menjalankan fungsinya untuk menjaga dan mengendalikan keamanan hasil kelautan dan perikanan. Sony juga berharap KKP dapat lebih menunjukkan wibawa sebagai bapak dari para nelayan. Saya berharap dalam rapat kerja kali ini, Kementerian KKP juga menunjukkan jati dirinya sebagai bapaknya nelayan Indonesia. Karena sesuai dengan tugasnya adalah diantaranya adalah hal seperti itu. Kalau tugas utamanya adalah menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan, pertanyaan saya pertama adalah soal keamanan tadi. Bagaimana kita bisa teledor jarak sampai 30 km dan hari ini kita temukan tidak hanya di satu titik saja ternyata. Di Tangerang begitu viral karena itu di depan mata kita, dekat dengan Jakarta. Tapi ternyata kemudian di Pari, kemudian kemarin saya terima di Sidoarjo dan sebagainya, akan banyak bermunculan soal itu. Sampaikan kebenaran itu walau pahit, nggak usah takut siapa yang masang itu. Apalagi yang menyebut bahwa kasus serupa tidak hanya terjadi di Tangerang, Banten, tapi ditemukan juga di sejumlah titik seperti Bekasi dan Sidoarjo. Berbagai kritik datang dari anggota Komisi 4 DPR RI terhadap Menteri KP Wahyu Sakti Trenggono terkait kasus pagar laut ilegal di Tangerang dan Bekasi. Mereka mengkritik soal pemasangan pagar yang ilegal karena melanggar peraturan serta dampaknya terhadap lingkungan dan sosial ekonomi. Tak cuma itu, DPR turut menantang ketegasan dari KKP untuk menemukan pelaku pemasangan. Apalagi warga di lokasi tersebut sebenarnya sudah tahu soal siapa dalang di balik pemasangan pagar laut. Saksikan perkembangan kasus kabar laut di Tangerang dan Bekasi hanya di kanal YouTube Kompas.com.